Haleluya, 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 Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhanku dalam Bapa Putra Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Segala puja puji syukur bagi kemuliaan daripada Tuhan, atas segala lawatan penyertaan tangan daripada Tuhan bagi kami semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Lindungilah kami dan sertai dan selimutilah kami, Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus. Anak pada malam ini Bapa, kami belajar bersama. Barang siapa yang mendengar firman berita Injil perkataan yang hidup yang akan saya tampilkan, biarlah kiranya lawatan penyertaan tangan daripada Tuhan melawat kami semua dan berkati kami semua. Menginginkan segala jawaban dan ibadahku dengan rendah hati dan segala hormat hadapan Tuhan. Curahkanlah mujizat keajaiban ilahi daripada Allah, roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami belajar bersama mengerti semuanya rencana terbaik dan seturut daripada Allah. Pada malam berbahagia ini Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi, Raja alam semesta Yesus Kristus, dari takhta kemuliaan-Mu saat ini. Jamahlah kami semua supaya kami mengerti rencana terbaik daripada Allah dalam firman kebenaran-Mu, perkataan-Mu yang hidup. Bahkan negara ini Tuhan, lawatan penyertaan tangan Tuhan terjadi bagi kami semua. Sertai kami dan berkati kami. Hanya dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam Yesus Kristus aku berdoa dan percaya dan mengucap syukur. Haleluya, Roh Kudus. Yang baik, haleluya. Amin. Salam saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Di pada malam berbahagia ini, kembali kita belajar dari firman kebenaran Allah. Dan para seluruh penonton video channel YouTube ini yang akan kita share, kita like pada malam berbahagia ini. Mari kita kembali belajar dalam firman kebenaran Allah, supaya kita dapat belajar demi belajar mengerti akan kebenaran rencana Allah sendiri bagi kita. Kita belajar dari firman Tuhan, kita percayakan dengan nama Roh Kudus yang mengajari kita, mendewasakan kita, sehingga dapat kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam kepribadian kita ataupun bersifat kebersamaan dimanapun saudara-saudariku seiman berada, dan dimanapun organisasi gereja saudara-saudariku. Biarlah kiranya kita sama-sama belajar demi belajar, berjalan sesuai dengan rencana seturut Allah bagi kita semua, supaya kita dapat ada penyertaan, ada penyelamatan daripada Allah yang memberikan kekuatan dalam iman dan kehidupan kita menghadapi kuasa tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, tipu dosa, bujuk rayuannya, supaya ada lawatan penyertaan tangan daripada Allah bagi kita yang telah Tuhan curahkan. Ada kuasa Roh Kudus di dalam jiwa dan tubuh kita yang akan menolong kita sehingga sanggup kita berjalan demi berjalan. Marilah kita bersama-sama menjadi pelaku firman Tuhan, berbuat di hadapan daripada Allah dan berbuat di hadapan sesama manusia, sehingga kuasa firman Tuhan dapat memberikan pertolongan luar biasa bagi kita, yang dikatakan oleh kuasa ilahi, mujizat keajaiban yang nyata daripada Allah sendiri yang mengajari kita semuanya. Dengan menjelang suasana akhir zaman, gelombang dunia, mungkin kita sudah sama-sama mengetahui di wilayah kita masing-masing apa yang terjadi di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Sebab itu saudara-saudariku dalam nama Yesus Kristus, kita sudah berdoa tadi. Mari kita semakin belajar berdoa kepada Tuhan. Kita doakan negara kita ini
supaya penyelamatan Tuhan terjadi bagi kita di negara ini, bahkan di antara kita sesama yang percaya kepada Yesus Kristus. Di mana kok firman Tuhan ini kita buat pada khususnya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dikatakan saat ini bagi umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada. Saudaraku kekasih di dalam nama Yesus Kristus, langsung kita belajar firman Tuhan supaya kita memahami dengan cara apa kita semakin mengerti, datang bersempuh kepada Tuhan, belajar firman kebenaran Allah, melakukan di dalam praktek dalam kepribadian kita. Dan mari kita semakin tingkatkan sumber daya kemanusiaan kita, mempertahankan iman dalam kerohanian, dan semakin tekun kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita semakin dikuatkan. Apapun pencobaan, pergumulan, pengujian yang kita hadapi tahun 2023 ini, mari semuanya kita serahkan di tangan daripada Allah. Biarlah kiranya penyertaan tangan Tuhan menyertai kita. Dalam firman Tuhan, kita percaya ada keilahian, mujizat, keajaiban yang nyata yang sudah kita percaya melalui naungan tuntunan Roh Kudus daripada Allah. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, pada malam berbahagia ini, mari kita belajar firman Tuhan supaya kita semakin memahami, semakin kita belajar, semakin mengerti bagaimana kita punya cara datang dan mengejar kehendak rencana daripada Allah yang sesuai dengan firman kebenaran perkataannya yang kita percaya. Ini saya buat pribadi di channel ini, tidak ada kepentingan pribadi saya, melainkan kepentingan kita bersama, supaya Tuhan memberikan keselamatan bagi kita semua, saudara-saudariku, supaya kita sanggup menghadapi gelora dunia menjelang akhir zaman, supaya kita waspada dan berjaga-jaga tetap. Mari belajar mempertahankan iman, sekalipun memang itu berat, tidak mudah mempertahankan itu. Tapi ada jalan terbaik pertolongan Tuhan bagi kita kalau kita selalu waspada, berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Bagi kita semua umat Tuhan, jemaat Tuhan, domba Allah, sehingga dapat kita diselimuti, diterangi dengan ilahinya, dikuasai dengan keajaibannya, karena kita turut atas perintah perkataannya yang hidup, yang semakin menguatkan iman kita, sehingga sumber daya kemanusiaan kita dalam keimanan dan kerohanian semakin Tuhan tingkatkan. Di mana firman Tuhan ini mengajari kita bersama, mari kita sama-sama belajar bersama, supaya kita memahami, semakin mengerti. Sebab ini sudah menjelang hari-hari terakhir dan menjelang akhir zaman. Berita firman Tuhan ini kita buat secara kebersamaan, dan barang siapapun yang menonton video firman Tuhan ini, penggemar yang sudah kita share, yang sudah kita like, mari dong semakin belajar kita, semakin menunduk diri kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas lawatannya dan apapun pergumulan kita hadapi. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, kalau saudara-saudariku menonton video ini, mari dong saudara-saudariku, Anda ambil kitab Anda di rumah, supaya kita memahami semua, belajar demi belajar. Mari dengan penuh iman dan percaya, utamakan dengan kuasa Roh Kudus membimbing dan mendewasakan kita. Di mana termin kedua kalau nggak salah 3 hari yang lewat udah kita buat juga firman Tuhan di awal tahun 2023 ini, supaya kita tingkatkan datang di hadapan daripada Allah, bersempuh, berdoa di hadapan Tuhan, berseru
berbenah diri datang kepada Tuhan, supaya kita semakin dikuatkan menghadapi tipu daya iblis. Menjelang hari terakhir ini yang kita hadapi ialah tipu daya iblis, bujuk rayuannya, itu tipu dosa, tipu muslihatnya. Itu firman Tuhan berkata menjelang hari-hari terakhir. Maka firman Tuhan berkata, belajarlah dalam firman-Ku dan berdoalah dan mengucap syukurlah apa yang kita terima daripada Tuhan. Pahit manisnya tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Itu peran utama yang penting kita pikirkan secara matang dan mendalam. Di sini firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, surat Petrus yang kedua, saudara-saudaraku, pasal 1 ayat 3. Firman ini kita buat pertama supaya kita belajar bersama. Dan nanti kalau durasi daripada video ini kita sambungkan nanti juga tentang bahwa firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan. Nanti kita bacakan yang tertulis dalam kitab Injil. Sebab firman Tuhan ini hikmat, nubuat daripada Allah, bukan nubuat manusia. Supaya kita memahami, makanya firman Tuhan berkata, berdoalah kepadaku di saat kamu beribadah, datang kepadaku, menyembah aku, kata Tuhan. Percayakanlah dengan naungan Roh Kudus daripada Allah dan berdoalah. Aku akan mengutus roh hikmat, pengertian, pengajaran kepada kamu atas segala tuntunan keajaiban ilahinya melalui kuasa tuntunan Roh Kudus daripada Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Raja alam semesta. Di sini dikatakan, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, surat Petrus yang kedua ayat 3. Panggilan dan pilihan Allah. Panggilan dan pilihan Allah ialah yang percaya kepada Yesus. Menurut kita Injil ini, yang kita percaya, ini pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada, dan percaya kepada Yesus Kristus. Itu saudara-saudaraku. Di sini dikatakan ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, di mana firman ini berkata, dengan kuasa ilahi daripada Bapa Surgawi di dalam nama Yesus Kristus memanggil kita datang di hadapan daripada Allah, datang bersempuh di hadapan daripada Tuhan, datang berdoa di hadapan daripada Allah, bahkan belajar dalam kitab Injil. Bahkan keilahian daripada Allah yang dikatakan keajaiban mujizat, supaya umat-umatnya percaya, supaya umat-umatnya kuat. Bagaimana kita punya cara mengejar keilahian keajaiban itu, yang dikatakan sebuah kuasa daripada Tuhan. Tentu kita, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, berdoalah dengan naungan Roh Kudus daripada Allah. Itu saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus. Maka saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kita punya cara mengejar kuasa keilahian keajaiban daripada Allah? Maka dikatakan ayat 3, karena kuasa ilahinya telah
menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kuasa daripada Allah Yesus Kristus apa pengertiannya, saudara-saudariku? Kuasa ilahi itu apa pengertiannya? Yaitu roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah atas segala permohonan, doa dan ibadah kita yang melalui kuasa tuntunan Roh Kudusnya. Maka kita berdoa kepada Tuhan, maka kita beribadah kepada Allah. Yakinkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita yang sudah Tuhan curahkan. Sehingga Roh Kudusnya mengajari kita, mendewasakan kita mengerti kehendak rencana daripada Allah. Roh Kuduslah mengubah karakter kita di jalan kebenaran daripada Tuhan. Roh Kuduslah menundukkan diri kita datang kepada Tuhan. Bagaimana itu cara kita mengejar ilahinya, keajaibannya, mujizatnya. Itu penting kita pahami, saudara-saudariku, di dalam nama Yesus Kristus. Di mana ayat 4 mengatakan, dengan jalan itulah ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari segala hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Bagaimana kita punya cara mendapatkan kodrat ilahi itu? Dalam keimanan kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita punya cara hati, jiwa, dan tubuh kita, pemikiran yang mengarah kepada Tuhan. Tentu firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berdoa, hendaklah kamu waspada dan berjaga-jaga. Percayakanlah Roh Kudus yang ada di tubuhmu di saat kita datang bersempuh di hadapan daripada Allah. Di saat kita beribadah di gereja kita. Ingatkan saudara-saudariku bahwa Roh Kudus di tubuh kita sudah Tuhan curahkan. Bahwa jiwa dan tubuh kita adalah baik suci daripada Allah. Firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah baik suci daripada Allah, yang dimiliki oleh milik daripada kuasa Roh Kudus daripada Allah, yang dikatakan Roh Allah yang kudus, yang ada melekat di jiwa dan tubuh dan pemikiran kita. Kenapa Tuhan Allah Yesus Kristus memberikan itu kepada umat-umat percaya kepada Dia? Supaya sanggup menghadapi kuasa tipu daya iblis. Supaya sanggup kita benar-benar menghadapi kuasa kegelapan. Supaya kita dapat sadar, mengerti tipu daya iblis, tipu muslihat iblis yang selalu menggenggam pemikiran kita. Terkadang mau kita tidak sadar apa yang terjadi kita lakukan oleh ketipu dayaan kuasa kegelapan. Sebab itu Tuhan Allah berkata dalam firman-Nya, percayalah dengan nama Roh Kudus di dalam keibadahanmu. Itu momen utama, itu kunci utama. Bahkan juga menjabarkan firman kebenaran Allah. Firman Tuhan berkata, apalagi kita tentang belajar firman perkataan Allah yang hidup. Janganlah hendak kau pakai kepandaian dan kepintaranmu. Dan jangan kau menganggap dirimu paling pandai, kata Tuhan. Melainkan berdoalah engkau kepadaku, mintalah kuasa roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada aku, kata Yesus. Sehingga kita dihikmati dengan hati yang tulus, terarah dan tertuju kepada Dia dalam melakukan doa kita beribadah, bersempuh di hadapan daripada Allah. Sehingga kodrat ilahinya, keajaibannya diberikan kepada kita. Sehingga kita mengerti, menjabarkan firman kebenaran Allah.
Bahkan kita pun berdua semakin mengerti. Dia ajari kita melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, keilahiannya, keajaiban mujizat yang nyata daripada Allah sendiri. Dia curahkan kepada kita semua. Pada malam berbahagia ini, saudara-saudariku dimanapun berada, yang seiman, sekasih, sepadan dengan saya, yang percaya kepada Yesus, mari kita support doa bersama. Mari kebersamaan datang. Di saat beribadah datang kepada Tuhan. Mari kita kejar kodrat ilahinya, keajaibannya. Oleh karena keilahian Allah bisa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Yang dikatakan mujizat keajaiban dia sendiri. Sebab itu Allah mencurahkan kuasa Roh Kudusnya di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Firman Tuhan berkata, takkan kuberikan beban kepada kamu yang gak bisa kamu bebani. Aku akan mengutus Roh Kudusmu menolongmu. Kunci utama datang kepada Tuhan, percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita yang sudah Tuhan curahkan. Bahwa tubuh kita adalah baik suci daripada Allah. Jemaat daripada Tuhan, domba daripada Allah. Bukan gereja baik suci, saudara-saudariku. Bahwa baik suci daripada Tuhan adalah jemaat yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau gereja itu di zamannya Musa dikatakan kemah. Perkumpulan dalam keibadahan kebersamaan yang datang kepada Tuhan. Itu saudara-saudariku. Maka firman Tuhan berkata, bersama-samalah kamu di rumah Maha Kudusku yang dikatakan sekarang gereja. Di mana zamannya Musa itu dikatakan kemah. Gereja itu tempat kebersamaan datang kepada Tuhan. Bersama sidang jemaat domba daripada Allah, bersama hamba pelayan daripada Tuhan yang telah sudah Tuhan utus di setiap gereja kita. Maka kita belajar demi belajar memahami hikmat karunia daripada Allah. Dengan naungan Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Di mana tertulis dalam firman Tuhan yang telah kita baca saat ini. Marilah kejar kodrat ilahinya. Marilah kejar keajaibannya, mujizatnya, hikmatnya. Supaya kita dinaungi, diselimuti, diajari, didewasakan. Bahkan kita juga belajar firman kebenaran Allah. Bahkan belajar kita menjabarkan firman Tuhan. Mari merendah hati kepada Tuhan, berdoa. Minta roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil ini. Bahkan kita diingatkan, janganlah hendak kebuat kepandaian dan kepintaranmu. Sebab firman ini adalah bukan nubuat manusia, nubuat daripada Allah. Ini penting kita pahami, saudara-saudariku. Siapapun yang menonton video ini, yang akan saya share bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang seiman, sekasih, sepadan dengan saya. Dengan menghadapi menjelang akhir zaman, supaya kita dikuatkan. Lihat apa yang terjadi gelora dunia saat ini. Musibah di mana-mana. Teguran-teguran Tuhan walaupun sementara bersifat kecil, tapi bisa membahayakan. Kenapa Tuhan Allah memberikan teguran-teguran besar di bawah kolong langit dan atas bumi ini? Semakin kita dewasa datang kepada Tuhan. Supaya kita semakin pelan-pelan belajar walaupun sulit. Memang susah menghadapi tipu daya iblis. Tidak mudah. Sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus berkata, aku telah mengutus Roh Kudus kepadamu menjelang akhir zaman. Supaya kamu kuat. Belajarlah dalam firman-Ku, percayakanlah Roh Kudus mendewasakanmu. Itu pesan Tuhan bagi kita. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita Injil perkataan Allah yang hidup tidak boleh ditafsirkan. Jangan kita membuat diri kita seperti orang pandai, orang pintar.
Coba kita pahami secara matang, firman ini berkata, betapa baiknya Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, Allah yang maha tinggi, mengingatkan kita umat-umat yang percaya kepada Dia demi untuk keselamatan kita. Ini penting kita pahami, saudara-saudariku, di dalam nama Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan adalah hikmat perkataan Allah. Banyak kata-kata perumpamaan. Maka firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berdoa kepada Aku, menunduk dirilah, mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari kata Allah. Percayakan Roh Kudus yang ada tubuhmu, supaya semua dapat dihikmati, supaya iman itu tidak lemah. Pesan Tuhan kepada kita tahun 2023 dalam kebersamaan, tingkatkan sumber daya kemanusiaanmu, pertahankan imanmu dalam kerohanian, berdoalah, waspadalah, dan berjaga-jaga selalu. Ini penting kita pahami, saudara-saudariku seiman, sekasih, sepadan. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi, bagaimana punya kepentingan kita bersama, supaya kita belajar benar-benar kepada Tuhan. Karena kita tidak luput dari segala kekurangan dan dosa. Manusia tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna dan tidak luput dari segala dosa. Hendaklah berdoa kepadaku, kata Tuhan. Itu penting kita pahami dalam kehidupan kepribadian kita datang kepada Tuhan. Itu penting, saudara-saudariku, supaya kita tidak tertipulasi oleh kuasa kegelapan yang ingin menenggelamkan iman kita, supaya jatuh kita ke jurang maut, kematian oleh dalam dosa, supaya kita tidak tertelan dalam kekelaman. Sekalipun kita tidak sempurna di hadapan daripada Allah, tapi Tuhan Allah mengingatkan, berdoalah, Aku akan menolongmu. Ini sudah menjelang akhir zaman. Kenapa firman Tuhan dikatakan bahwa firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan? Mari kita baca, saudara-saudariku, di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita memahami, supaya kita lebih jelas. Surat Petrus yang kedua, pasal 1, ayat 16 atau ayat 20. Berikutnya ialah, saudara-saudariku di dalam nama Yesus, nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Apa maksudnya digenapi? Bahwa firman Tuhan sekarang sudah kita mengenal, sudah kita mengetahui, yang akan mengajari kita semakin dewasa mengerti akan Tuhan, mengerti akan rencana dan seturut Allah. Itu berikutnya. Di situ dikatakan tadi, surat Petrus yang kedua, pasal 1, ayat 20. Ini firman Tuhan berkata, bukan saya. Bagi kita seluruh hamba dan pelayan Tuhan dimanapun berada, saudara-saudariku, yang seiman sekasih, mari ini kita pahami bersama. Saudara, saudariku, dengan saya kita sama-sama diajari. Tidak ada yang pintar di sini. Tapi Tuhan berkata, belajarlah dalam firman-Ku. Percayakanlah Roh Kudus dalam hidupmu. Ini penting kita pahami semua, saudara-saudariku. Supaya kita memahami. Ayat 20 berkata, supaya jelas kita bacakan, yang terutama harus kamu ketahui. Yang terutama harus kamu ketahui. Supaya kita memahami semua. Ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Supaya kita memahami
bahwa kitab firman perkataan Allah yang hidup tidak boleh ditafsirkan. Apalagi kita tahap belajar dalam firman kebenaran Allah. Tetapi Tuhan berkata, berdoalah dengan nama Roh Kudus. Termen kedua pada malam kemarin saya buat itu, bahkan sudah saya share. Dan barang siapa tidak percaya dengan nama Roh Kudus lagi menjelang hari terakhir, bahwa Roh Allah tidak ada lagi dalam tubuhnya. Udah kita buat termen kedua kemarin itu. Maka dikatakan bahwa firman kita, Injil perkataan Allah, nubuat daripada Allah tidak boleh ditafsirkan. Kita ulangi lagi saudara-saudari. Ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci ini, dalam kitab suci firman Tuhan, kitab Injil maksudnya. Nubuat-nubuat daripada Allah di kitab Injil ini perkataan Allah yang hidup. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21 mengatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kembali kepada Roh Kudus. Mari hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, mari kita belajar semakin memahami. Bahkan jemaat domba daripada Allah, mari berdoa bersama kepada Tuhan. Bersempula bersama, mengundang roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah dengan naungan kuasa tuntunan Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Di mana pada Yesus Kristus dibawa ke langit dan di atas bumi ini, sebelum dia berangkat ke tahta kerajaannya, ke tempat yang maha tinggi, dia berkata kepada murid-muridnya, sebelum aku mengutus Roh Kudus kepada kamu, jangan dulu beritakan Injil perkataanku, kata Tuhan. Tetapi di atas mau pemberangkatan daripada Allah ke tahta kemuliaannya, dia mengutus Roh Kudusnya kepada murid-muridnya dan kepada yang percaya kepada dia. Ini penting kita pahami saudaraku. Menjelang tahun 2023, mari semakin tingkatkan iman. Mari berseru berserah. Berdoalah kepada Tuhan. Hati-hati tipu daya iblis. Tipu muslihat iblis, tipu dosa di atas dosa. Apa yang terjadi saat ini di kolong langit dan di atas bumi? Mungkin kita semua telah mengetahui itu, memahami. Ini pesan ini terutama saudara-saudariku bagi kita hamba pelayan daripada Allah. Supaya kita memahami, mengerti, memberitakan Injil perkataan Allah hidup yang sebenarnya, yang penuh hikmat. Supaya jemaat domba daripada Allah dapat menerima hikmat daripada Allah. Supaya menjadi pelaku firman daripada Tuhan. Ini menjelang akhir zaman. Ini menjelang hari-hari terakhir. Lihat apa yang terjadi saat ini. Di mana malam kemarin saya buat juga berita khotbah firman Tuhan. Coba apa yang terjadi di kolong langit dalam dunia ini. Di negara lain musibah. Tapi mudah-mudahan enggak di negara kita ini. Mari bersama-sama kita bersempuh kepada Tuhan. Mari kita doakan negara ini. Supaya Tuhan selamatkan kita semua.
Mari kita menjabarkan firman kebenaran yang benar. Mari kita bersujud bersembuh kepada Tuhan, meminta roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah sendiri. Dengan naungan kuasa tuntunan Roh Kudus. Maka dikatakan dalam tertulis dalam firman Tuhan. Sekali lagi kita bacakan supaya kita pahami secara matang. Yang 20 mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang yang berbicara atas nama Allah, atas nama firman Tuhan. Ini penting kita pelajari, kita bersama-sama hamba pelayan daripada Allah, bersama sidang jemaat domba daripada Allah. Mari kita pahami bersama. Tuhan mengingatkan kita bersama. Supaya semakin meningkatnya sumber daya kemanusiaan kita. Mempertahankan iman dalam kerohanian. Menghadapi tipu daya iblis. Menjelang hari-hari terakhir ini. Ini penting kita hadapi. Memang ini bukan gampang. Memang ini bukan mudah. Tetapi firman Tuhan berkata, tetaplah waspada, berdoalah dan berjaga-jagalah. Percayakanlah firman Tuhan dalam hidup kita. Percayakanlah Roh Kudus yang menyelimuti kita. Telah Tuhan utus Roh Allah yang kudus, Roh Allah yang suci, yang menolong kita, yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu penting, peranan utama. Di mana pada malam ini sudah jam 9 lewat. Saya pribadi tadi, saudara-saudariku, tidak ada etikatku membuat ini malam ini. Tetapi renungan Tuhan masuk. Beritakan itu. Sampaikan itu supaya kamu memahami semua, kata Tuhan. Maka saya buat malam ini, saudara-saudariku dalam nama Yesus Kristus. Setiap saya buat khotbah firman di channel YouTube itu, saya bukan sembrono. Kalau ada masuk renungan daripada Allah dalam pemikiran saya, harus saya buat. Karena pernyataan Dia kepada kita semua. Aku akan mengajarimu, aku menghikmatimu. Berdoa engkau kepada aku dengan Roh Kudus. Mintalah roh hikmah, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah. Itulah dalam naungan doa kita tadi kepada Tuhan. Sehingga roh Allah yang berbicara. Di saat kita datang menyembah Tuhan, di saat kita datang beribadah, di saat kita datang menjabarkan firman Tuhan, jemaat domba daripada Allah, kita percaya dari roh hikmah, pengajaran daripada Tuhan, dengan nama Roh Kudus telah dijamah. Seseorang pun itu tidak ada yang ngantuk. Yang mendengarnya tidak ada ngantuk. Hidup roh itu. Sebab roh Allah itu hidup. Dan tidak ada akan persungut-sungutan. Disitulah nampak ada sinar keagungan daripada Allah. Oleh ilahi maha tinggi Yesus Kristus. Yang telah menjamah memimpin dalam keibadahan kita itu. Dimanapun gereja saudara-saudariku dengan saya. Di mana kitab ini saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Tolong saudara-saudariku di rumah siapa yang menonton, Anda ambil kitab Injil Anda. Anda baca ini sampai ke ayat yang seterusnya. Supaya memahami, karena ini durasi singkat. Dan juga tentang ayat 20 ke bawah. Coba kita pelajari bersama nanti di rumah kita. Supaya benar-benar sehingga Tuhan mengutuskan Roh Kudusnya, Roh hikmat pengajaran daripada Allah, menyertai kita belajar sehingga cepat kita tanggap, supaya kita dapat terubah dengan kuasa Roh Kudus ilahi daripada Allah.
Firman Tuhan berkata bagi kita menjelang hari terakhir ini, mari kita belajar di organisasi gereja kita, jauhi perdebatan-perdebatan. Bagi kita hamba dan pelayan Tuhan, jauhi perdebatan-perdebatan. Bila ada terjadi perdebatan, berdoa bersama kepada Tuhan. Supaya tidak masuk tipu daya iblis mengobrak-abrik pemikiran kita, menjerat pemikiran kita. Supaya tidak terjadi permasalahan tentang masalah kebenaran firman Allah. Ini penting saudara-saudari kita hadapi bersama saat ini. Ini penting kita pelajari saat ini. Dengan menjelang akhir zaman, beban kita semakin berat kalau tidak percaya kita dengan nama Roh Kudus. Belajar firman Tuhan. Kodrat ilahi daripada Allah kita nggak percaya, kita semakin berbahaya dalam dosa. Sehingga tipu daya iblis, bujuk raya kegelapannya semakin kuat, menjerat pemikiran manusia terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Etikat manusia sebenarnya tidak ada etikat jahat. Sebab kita ciptaan daripada Allah. Tetapi karena dikuasai tipu daya iblis, roh hikmat, iblis menjerat pemikiran kita. Maka belajar kita minta roh hikmat daripada Allah, jalan kebenaran melalui tuntunan Roh Kudus. Yang dikatakan roh hikmat pengajaran daripada Allah melalui kuasa tuntunan Roh Kudus. Sebab firman ini adalah Allah sendiri, perkataan Allah sendiri. Firman ini bukan nubuat manusia, nubuat daripada Allah. Maka firman Tuhan mari mengejar kodrat ilahi. Artinya kodrat ilahi adalah roh hikmat, pengertian pengajaran daripada Tuhan. Hikmat. Sehingga dapat semua kita dihikmati melalui tuntunan Roh Kudus daripada Allah yang kita percayakan, yang ada dalam tubuh kita sekarang. Supaya kita kuat. Supaya kita kuat. Sekalipun itu beban berat, memang nggak mudah. Siapa bilang mudah? Tetapi bisa pertolongan Tuhan kepada kita menghadapi bersama. Kalau kita percaya kepada Yesus, minta pertolongan kasih karunia-Nya daripada Allah yang menolong kita. Sebab kuasa kegelapan itu bagaikan mawas, bagaikan singa, mencari mangsa, mengincar mangsa. Untuk mau dimangsainya. Itu pekerjaan iblis. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Inilah malam ini kita buat firman Tuhan. Simpel. Karena ini pesan Tuhan bagi saya. Beritakan itu. Supaya semua memahami. Tidak ada kepentingan pribadi saya di sini, saudara-saudariku. Mana kepentingan bersama. Tidak ada etika hatiku supaya hebat tadi tengok orang menjabarkan firman. I don't know. Tidak. Tak penting aku dipuji-puji orang. Tetapi ini saya beritakan dan saya sampaikan. Oleh kehendak rencana daripada Allah. Supaya penyertaan pertolongannya semua kita dapat dilawat. Mari saling support dalam doa. Mari berbenah hati kepada Tuhan. Mari berbenah hati kepada sesama. Hilangkan etikat egois, sombong, angku. Mari kita belajar menghilangkan itu. Tetapi kalau kita percaya dengan Roh Kudus, kodrat ilahi bagi kita, mungkin itu tidak terjadi bagi kita. Karena tidak masuk lagi tipu daya iblis manipulasi pemikiran kita. Itu penting kita pahami saudara-saudari. Inilah malam ini firman Tuhan. Di mana firman ini singkat, tapi tolong dipelajari di rumah. Supaya memahami. Dalam rangka belajar firman Tuhan, menunduk diri kita di rumah. Katakan Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Aku belajar firman-Mu Bapa, hikmati aku. Roh pengertian pengajaran daripada Engkau. Supaya aku paham.
Selimuti aku dengan Roh Kudus-Mu. Supaya kita diajari semua. Karena firman Tuhan berkata, jangan kau buat dari kepandaian dan kepintaranmu. Jangan kau menganggap dirimu pandai. Melainkan berdoa engkau. Mintalah roh hikmat, pengajaran, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah. Itu firman Tuhan berkata langsung. Bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Para jemaat domba daripada Allah. Dimanapun berada saudara-saudariku. Mari belajar bersama-sama. Mari belajar bersama-sama. Supaya Tuhan menyelimuti kita semua. Supaya Tuhan memagari kita menghadapi kuasa tipu daya iblis menjelang hari-hari terakhir ini. Lihat apa terjadi. Supaya kita menyadari apa yang terjadi di bawah langit dan di atas bumi ini, karya tangan Allah yang bekerja. Sudah banyak karya tangan Tuhan bekerja. Di Mojijati daerah sana, di Buya Ajaibi daerah sana. Diberikan lagi tegor-tegoran musibah. Tuhan bekerja, karya tangan daripada Allah. Coba kita pahami bersama gelombang dunia. Musibah ada. Masalah ada. Tetapi ada lagi Tuhan jama orang yang percaya di hadapan Dia. Di Mujijati dinyatakan keajaibannya. Itu penting kita pahami dalam gelombang dunia. Maka firman Tuhan, perhatikanlah gelora dunia. Perhatikanlah gelombang dunia menjelang hari-hari terakhir. Dan menjelang akhir zaman. Coba kita perhatikan secara matang bersama-sama saat ini. Penting kita pahami. Tetapi kalau kita percaya ada Roh Kudus dalam iman kita, tubuh kita, pasti kita tahu. Bakal apapun yang terjadi Tuhan berikan di bawah kolong langit itu. Kita mengetahui, kita memahami itu. Sekalipun kita sulit mengungkapkan.